Tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa salah. Orang-orang di sana tidak banyak bicara. Mereka hanya berbisik pelan satu sama lain. Gerakan mereka lambat, tatapan mereka kosong, dan beberapa wajah terlihat aneh. Pucat, bahkan terlalu pucat. Lalu dia menyadari sesuatu. Beberapa orang tidak memiliki. Di Indonesia ada satu jenis cerita gunung yang selalu terdengar lebih menyeramkan dibanding cerita hantu biasa. Bukan karena penampakannya, tapi karena suasananya yang terasa lebih nyata. Tentang pendaki yang tersesat, tentang kabut yang datang tiba-tiba, dan tentang tempat-tempat yang seharusnya tidak ada di atas gunung. Awal tahun 2026, media sosial sempat dipenuhi satu thread misterius. Thread ini menceritakan tentang seorang pendaki yang mengaku masuk ke sebuah pasar gaib di kawasan Dieng. Katanya, dia hanya terpisah sebentar dari rombongannya. Tapi ketika kabut turun, dia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah pasar tradisional, ramai, penuh orang, dan diterangi oleh obor-obor. Seolah ada kehidupan lain yang berjalan diam-diam di tengah gunung sana. Namun, semakin lama dia berada di sana, dia mulai sadar. Orang-orang di pasar itu bukanlah manusia. Dan yang paling menyeramkan, mereka mencoba membuat dia untuk tetap tinggal di sana. Cerita ini dikenal di internet dengan nama Pasar Dieng di Puncak Gunung yang Hilang. Walaupun sumber aslinya tidak pernah benar-benar jelas, thread ini sempat viral karena detail ceritanya yang terasa sangat spesifik. Banyak orang mengatakan cerita itu terasa seperti pengalaman nyata, karena hampir semua elemennya memang sudah lama dan ada dalam mitos gunung di Indonesia. Pasar gaib, kabut lembut, larangan menerima makanan, dan waktu yang berjalan berbeda. Cerita seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Di banyak daerah di Jawa, orang-orang percaya bahwa gunung bukan sekedar alam, tapi wilayah yang juga ditinggali. Dan kadang beberapa orang yang tersesat terlalu jauh bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Hampir semua cerita horor pendakian dimulai dengan satu kalimat sederhana. Awalnya biasa aja, dan mungkin itulah bagian paling berbahayanya. Menurut versi cerita yang paling sering dibagikan, rombongan pendaki ini berjumlah 6 orang. Mereka mendaki salah satu jalur di kawasan Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula. Mereka sudah beberapa kali naik gunung sebelumnya. Perjalanan awal terasa normal. Udara dingin, jalur tanah basah, dan pemandangan khas pegunungan yang dipenuhi kabut tipis. Mereka sempat bercanda sepanjang perjalanan, merekam video, memasak kopi, dan menikmati suasana malam. Salah satu hal yang paling sering disebut dalam thread itu adalah suasana kabutnya. Kabutnya tidak menyeramkan, justru terlalu tenang. Kabut tipis yang bergerak pelan menutupi pohon-pohon sedikit demi sedikit. Dan menurut salah satu anggota rombongan, pendaki senior mereka sempat mengatakan sesuatu sebelum tidur. Katanya, kalau nanti malam terdengar suara aneh, jangan dijawab. Awalnya semuanya tertawa karena ucapan seperti itu memang sering muncul dalam cerita pendakian. Tapi semakin malam, suasana gunung mulai berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Api kompor mulai sulit menyala. Dan anehnya, suara alam perlahan menghilang. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara daun bergerak, dan semuanya sunyi total. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Tapi mereka memilih tidur lebih cepat. Karena besok pagi rencananya mereka akan lanjut menuju ke puncak. Lalu sekitar tengah malam, salah satu dari mereka mendengar sesuatu. Suara orang memanggil namanya dari luar tenda. Menurut cerita yang beredar, pendaki ini terbangun karena mendengar suara. Pelan, jauh, tapi suaranya sangat jelas. Suara itu terdengar seperti salah satu temannya. Awalnya dia mengabaikannya, namun suara itu terus terdengar dari luar kabut. Memanggil namanya berulang kali karena merasa salah satu temannya mungkin keluar tenda,
dia akhirnya ikut keluar. Udara di luar terasa jauh lebih dingin. Kabut turun sangat tebal. Jarak pandang mungkin bahkan tidak sampai 5 meter. Dia sempat memanggil balik, tapi tidak ada jawaban. Dan anehnya, suara itu selalu berada sedikit lebih jauh di depan, seolah sengaja membuatnya terus berjalan ke depan. Menurut pengakuannya, dia merasa hanya berjalan beberapa menit saja, tapi suasana di sekitarnya mulai terasa aneh. Tanah yang tadinya jalur pendakian perlahan berubah menjadi rata. Udara terasa lebih hangat dan samar-samar dia mulai melihat cahaya. Bukan cahaya senter, tapi cahaya kekuningan seperti api obor. Saat kabut mulai terbuka sedikit, dia melihat sesuatu membuatnya berhenti total. Di tengah gunung itu ada sebuah pasar. Dan menurut cerita itu, hal paling menyeramkan bukan bentuk pasarnya, tapi karena semuanya terlihat terlalu normal. Pasar itu terlihat hidup, ada orang berjalan, ada pedagang menawarkan dagangan, ada suara alat masak, dan aroma makanan hangat memenuhi udara dingin di pegunungan. Semua diterangi obor kecil, bukan lampu modern. Tidak ada listrik, semuanya terlihat seperti pasar desa puluhan tahun lalu. Pendaki itu mengaku dia sempat berpikir mungkin ada perkampungan tersembunyi di sekitar sana. Tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa salah. Orang-orang di sana tidak banyak bicara. Mereka hanya berbisik pelan satu sama lain. Gerakan mereka lambat, tatapan mereka kosong, dan beberapa wajah terlihat aneh. Pucat, bahkan terlalu pucat. Lalu dia menyadari sesuatu. Beberapa orang tidak memiliki filtrum di bawah hidung mereka. Wajah mereka terlihat datar seperti bukan wajah manusia sepenuhnya. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut besar saat itu. Justru sebaliknya, dia merasa senang, hangat, seolah pasar itu membuatnya lebih nyaman. Dalam banyak cerita mistis Nusantara, perasaan nyaman berlebihan sering dianggap sebagai tanda seseorang mulai ditarik. Dan menurut treat itu, hal yang paling membuat pendaki tersebut hampir kehilangan kesadaran adalah aroma makanannya. Manis, hangat, menenangkan, seolah rasa lapar tiba-tiba muncul bersamaan. Lalu, seorang pedagang tua memanggilnya. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Pedagang itu duduk di depan gerobak kayu kecil. Wajahnya tua, sangat tua. Tapi senyumnya terlihat ramah. Dia mempersilahkan pendaki itu untuk duduk, lalu menyodorkan semangkuk jenang hangat. Asapnya naik perlahan terkena udara dingin. Dan menurut ceritanya, aroma jenang itu terasa luar biasa enak. Bahkan lebih enak dibanding makanan apapun yang pernah dia cium. Pedagang tua itu hanya berkata pelan, "Makan dulu, biar kuat." Pendaki itu hampir mengambil suapan pertama. Sampai tiba-tiba dia mendengar bisikan tepat di belakang telinganya. "Jangan dimakan." Refleks dia langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika melihat kembali ke mangkuknya, si jenang itu mulai berubah. Warnanya menghitam, teksturnya menjadi kasar, dan perlahan terlihat seperti tanah basah tercampur akar kecil. Beberapa versi thread bahkan mengatakan bau manis tadi berubah menjadi bau tanah kuburan. Saat itulah suasana pasar berubah total. Suasana percakapan berhenti, suara alat masak tiba-tiba hilang, dan satu persatu orang-orang di pasar itu mulai menatap ke arahnya. Diam tanpa ekspresi. Kabut di sekitar pasar mulai bergerak semakin tebal, dan menurut pengakuannya, beberapa wajah mereka mulai terlihat tidak manusiawi. Dia bilang, satu-satunya cara di kepalanya saat itu cuma satu, yaitu adalah lari. Pendaki itu langsung menjatuhkan mangkuknya dan berlari ke arah kabut. Tapi semakin dia berlari, pasar itu terasa tidak pernah benar-benar menjauh.
Suara langkah kaki mulai terdengar dari belakang. Banyak sekali. Namun, pelan. Mengikuti, dia tidak berani menoleh. Kabut semakin dingin. Napasnya mulai terasa berat. Dan di tengah kepanikan itu, dia mengaku mendengar suara pasar kembali ramai di belakangnya. Seolah semua orang sedang memperhatikannya untuk pergi. Lalu tiba-tiba gelap. Ketika sadar, dia sudah berada di dekat jalur pendakian. Dan sendirian. Tubuhnya basah dengan lumpur, tangannya dingin, dan bajunya dipenuhi dengan bau tanah. Teman-temannya menemukannya pagi hari dalam keadaan linglung. Dan bagian paling anehnya, menurut rombongannya, dia hilang hampir 1 hari penuh. Padahal menurut dirinya sendiri, dia merasa hanya pergi sebentar saja. Cerita pasar Dieng di puncak yang hilang mungkin hanya urban legend di internet. Mungkin hanya treat horor biasa, tapi yang membuat cerita ini terasa berbeda adalah karena konsepnya sudah hidup lama di masyarakat Indonesia. Tentang pasar gaib, tentang gunung yang dianggap hidup, dan tentang orang-orang yang tersesat terlalu jauh saat kabut turun. Karena bagi sebagian masyarakat, gunung bukan cuma tempat wisata, tapi tempat yang dihuni sesuatu yang tidak selalu bisa dilihat oleh manusia. Dan mungkin beberapa orang memang tidak sengaja masuk ke dalam sana. Lalu dengan beruntung bisa kembali. Dengan cerita yang terdengar cukup mustahil. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian semua yang punya cerita horor, misteri, atau apapun, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah. So, gua Dika dan sampai bertemu di cerita berikutnya.